Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khairu katsir wa qalilun fa'iluhu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Intan Majelis Taklim Nurul Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini dia mengajak kita semua, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan kesemua nikmat yang tercurah pada diri kita masing-masing pada hari ini mencatatkan diri kita di sisi Allah sebagai abd dan syakura, hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Kedua kalinya selawat serta salam mari sama-sama kita curahkan kehadiran junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin dan ahli Nurul Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini izinkan dia memberikan mau'izatul hasanah, yaitu dengan judul tiga pintu cara iblis menguasai manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kitab Sofwat Tafsir karangan Muhammad Ali As-Sabuni pada jilid 1 halaman 570, suatu hari Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam pernah didatangi oleh iblis. Kemudian iblis memberikan nasihat kepada Nabi Yahya. Wahai Yahya, izinkan aku memberikan kepadamu sebuah nasihat. Tapi Nabi Yahya alaihissalam menolaknya. Tidak, kamu bohong. Kamu bukan memberikan aku nasihat, tapi kau akan mengelabui. Tidak, ya Yahya. Aku serius. Aku akan memberikan kamu sebuah nasihat. Oh, kalau begitu, tolong beritahukan aku, kata Nabi Yahya. Beritahukanlah kepadaku tentang manusia. Kemudian iblis laknatullah alaih menjelaskan kepada Nabi Yahya alaihissalam dengan mengatakan, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok manusia yang sulit aku goda, yang sulit aku hadapi. Ini kelompok pertama menurut iblis. Kelompok manusia pertama adalah kelompok yang sulit aku hadapi, kelompok yang sulit aku goda. Kenapa? Karena dia memiliki keimanan yang besar. Setiap aku goda dengan berbagai macam cara, dia tergoda olehku, tapi setelah itu kembali keimanannya dan kembali dia beriman kepada Allah. Begitu aku goda lagi, dia tergoda lagi, tapi dia tetap ingat kepada Allah dan kembali keimanannya. Ini adalah manusia yang paling sulit aku goda sampai aku merasa
untuk menggodanya. Ini kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua menurut iblis, kelompok kedua adalah kelompok orang yang bisa aku mainkan, kelompok yang bisa aku permainkan, kelompok yang bisa aku goda, kelompok yang gampang untuk aku kelabui. Itulah karena dia menyerahkan diri kepada aku dengan sepenuh hati. Yang ketiga Bapak Ibu, kelompok manusia yang ketiga adalah kelompok dari golongan wahai Yahya, yaitu kelompok-kelompok yang maksum, kelompok-kelompok manusia yang dijaga dan dipelihara oleh Allah untuk tidak berbuat tercela atau tidak berbuat kejahatan. Nah, berdasarkan 3 nasihat kelompok manusia yang diberikan oleh iblis kepada Nabi Yahya, kemudian Nabi Yahya alaihissalam berkata, apakah pernah engkau mampu untuk menggoda? Kata Nabi Yahya. Apa jawaban iblis? Tidak, tapi hanya sekali aku pernah mampu untuk menggoda wahai Yahya. Kaget Nabi Yahya. Di mana kamu pernah menggoda? Aku pernah mampu menggoda wahai Yahya. Kapan? Ketika engkau merasa lapar, haus dan dahaga, ketika hidangan sedang dihidangkan, pada waktu itulah aku masuk dalam relung hatimu untuk menguasai hatimu supaya engkau makan lebih dari biasanya. Aku masuk ke dalam hatimu, dalam relung hatimu, ketika engkau merasa lapar dan haus dahaga, pada saat itulah aku mengelabui hatimu supaya engkau makan melebihi dari kebiasaannya. Maka pada waktu itu Nabi Yahya tergoda sekali Bapak Ibu. Akhirnya dia pernah makan melebihi kebiasaannya. Nah, pada waktu itulah dia langsung ngomong kepada iblis, pada detik ini, saat ini pula aku tidak akan pernah makan melebihi kebiasaanku. Nah, pada waktu itulah iblis nyesel ngasih tahu rahasia ini kepada Nabi Yahya alaihissalam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari itulah, mari Bapak Ibu sekalian, semoga kita menjadi kelompok manusia yang maksum, yaitu kelompok manusia yang selalu dijaga, yang selalu dipelihara oleh Allah dari segala bentuk kemaksiatan yang ada dalam kehidupan kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kembali ke tema kita, yaitu Bapak Ibu, 3 pintu iblis menguasai manusia. Dalam sebuah kisah dikisahkan, suatu hari Nabi Musa alaihissalam pernah didatangi oleh iblis memakai kopiah atau songkok. Kemudian duduk di samping Nabi Musa alaihissalam. Kamu siapa? Saya iblis. Mengapa kamu sini? Aku memberi salam kepada wahai Musa alaihissalam, bahwasanya engkau adalah orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambil melepas kopinya, kemudian Nabi Musa bertanya kepada iblis, apa yang kamu bawa? Oh, ini adalah songkok atau kopiah. Kenapa kamu buka? Aku buka kopiah ini sebagai alat. Untuk apa? Untuk aku mencuri dan menawan hati anak Adam. Dengan songkok ini aku ingin mencuri dan menawan hati anak Adam. Kemudian Nabi Musa bertanya, dosa apakah yang diperbuat oleh anak Adam yang kamu dapat mampu menguasainya? Kemudian iblis laknatullah menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Aku gampang menguasai anak Adam apabila 3 hal ini mampu aku lakukan. Pertama, apabila dalam diri anak Adam itu ada rasa berbangga diri. Kalau sudah anak Adam itu merasa dirinya lebih dari orang lain, merasa paling
dengan orang lain, merasa paling suci dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain, merasa paling suci, paling bersih dari orang lain, artinya merasa lebih dari orang lain, maka tentunya itulah pintu pertama aku masuk kepada anak Adam tersebut. Yang kedua, kata Iblis, kalau dalam hati manusia itu sudah ada rasa merasa diri paling banyak amal, merasa diri paling alim, merasa diri paling taat ibadah, maka dua pintu sudah aku kuasai dalam hati manusia. Yang ketiga, aku mampu menguasai anak Adam itu apabila yang ketiga dia aku goda dengan cara apa? Melupakan dosa-dosanya yang telah lalu dan dia hanya mengingat dosa-dosanya yang besar saja. Yang kecil dia lupakan, yang besar saja yang dia ingat. Nah, kalau sudah tiga ini mampu aku lakukan, maka inilah jalur-jalur pintu yang aku masuki setiap anak Adam yang akan aku goda tersebut. Untuk itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya akan kupas sedikit tiga pintu tersebut. Yang pertama adalah pintu berbangga diri. Dalam bahasa Arab disebut dengan ujub. Ajaba ya'jubu, merasa diri paling. Dalam bahasa Indonesia ada namanya ibu hunter. Terpandai, terkaya, tercantik, termolek, terganteng, ya, terjelek. Ada ibu hunter, artinya paling. Kalau ada pada diri kita merasa diri paling segalanya, baik paling pintar dalam ilmu pengetahuan, paling kaya dalam harta, paling ganteng dalam keanggotaan tubuh kita, intinya kalau merasa diri paling dan paling, baik dari segi keturunan, baik dari segi harta, baik dari segi kepintaran dan sebagainya, maka tentunya itu sudah ada sifat ujub pada diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat An-Nisa ayat 49 dan ayat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu menyatakan dirimu paling suci. Jangan pernah kamu mengatakan dirimu paling dan paling, alias tergagah, tercantik, termolek dan sebagainya. Jangan pernah dalam diri kita ada anggapan kita ini merasa lebih dari orang lain. Kalau sudah ada berarti itu namanya penyakit ujub. Karena yang menyebabkan penyakit ujub itu sombong ini terdiri atas 4 kriteria Bapak Ibu. Ada namanya ujub, sum'ah, ya, riya, dan takabur. Kalau ujub itu merasa diri paling, hanya Allah, hanya kita dan Allah yang tahu diri kita, itu ujub. Tetapi kalau sum'ah, asal katanya sama'a yasma'u, memperdengarkan kebaikan kita, memperdengarkan amal kita, memperdengarkan sedekah kita, memperdengarkan ini dan itu kita. Itu sum'ah, memperdengarkan. Belum lagi riya, ro'a, yara, memperlihatkan. Sama satu golongan dia dengan ujub. Ujub, sum'ah, riya, takabur. Satu golongan ini. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa mengingatkan kita, siapakah orang yang merasa dirinya paling bersih itu? Siapakah dia? Kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Alam tara ilal ladzina yuzakku anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya paling bersih, paling suci? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Allah tidak pernah menganiaya sedikit
tafsiran ayat ini Bapak Ibu. Yuzakuna anfusahum. Siapakah orang yang merasa paling suci? Siapakah orang yang merasa paling bersih di dunia ini? Ternyata orang yang paling bersih dan paling suci menurut tafsiran ayat ini, yang merasa dirinya paling suci, paling bersih dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa dia merasa dirinya paling suci, paling bersih Bapak Ibu? Ini berkaitan dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 111 dan ayat Al-Baqarah surat ayat 80. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani merasa bersih, paling suci di antara agama yang lain? Dia beralasan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Dia menganggap dirinya paling suci dengan alasan pertama, bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu mengatakan sesungguhnya kami ini, Yahudi dan Nasrani ini mengatakan sesungguhnya kami ini tidak akan pernah terkena api neraka, tetapi hanya beberapa hari saja, ayyaman ma'dudah. Oleh karena itu orang Yahudi dan Nasrani merasa paling suci dengan mengatakan, aku tidak akan pernah kena dengan api neraka. Aku akan kena hanya beberapa hari saja. Beda sama kamu wahai orang Islam. Nah ini alasan pertama orang Yahudi dan Nasrani merasa yuzakun, paling suci di antara kita. Yang kedua, alasan orang Nasrani dan Yahudi merasa suci dari kita, dia beralasan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 111 mengatakan, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Sesungguhnya yang akan memasuki surga itu adalah orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Jadi dia sudah menganggap dirinya yang akan masuk surga itu illa hudan aw nasara, kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Makanya mereka merasa bangga, agama saya lah yang paling bersih, agama saya lah yang paling suci, karena dia menganggap bahwasanya Yahudi dan Nasrani inilah yang akan memasuki surga. Padahal itu langsung ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut. Kemudian yang ketiga, kenapa orang Yahudi dan Nasrani ini merasa diri paling suci, paling bersih? Dalam ayat selanjutnya dikatakan, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, sesungguhnya kami ini adalah anak-anak Allah. Sesungguhnya kami ini adalah kekasih-kekasih Allah. Maka tidak mungkin Allah akan memasukkan kami ke dalam neraka. Nah ini ujungnya orang Yahudi dan Nasrani Bapak Ibu. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa semoga kita ini terhindar dari sifat ujubnya orang Yahudi dan Nasrani, agar kita jangan sampai mentang-mentang kita orang Islam akan masuk surga. Jangan, berarti sudah ujub kita Bapak Ibu. Jangan kita ikuti ujubnya orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan kami tidak akan tersentuh api neraka, kami tidak akan masuk ke dalam neraka, tetapi kami akan masuk ke dalam surga. Yang ketiga, kami ini adalah anak-anak Allah dan kami ini adalah kekasih-kekasih Allah. Nah, tentang ujub ini ingatlah dialog antara malaikat sama beberapa hewan, supaya kita terhindar dari sifat ujub Bapak Ibu. Suatu hari malaikat Jibril alaihissalam pernah mendatangi seekor kerbau. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada kerbau itu, "Hei kerbau, apakah kamu tidak menyesal Allah menjadikan kamu seekor kerbau yang kerjaannya hanya mandi di lumpur?" Dengan jelas kerbau itu menjawab, malaikat Jibril, aku malah bersyukur Allah menjadikan aku seekor kerbau dibandingkan dengan seekor kelelawar, yang mana kelelawar itu mandinya pakai air kencingnya bergelantungan di atas. Aku lebih bersyukur. Akhirnya dia pergi, malaikat Jibril bertanya lagi kepada seekor kelelawar itu, "Hei kelelawar, apakah engkau tidak menyesal Allah menjadikan kamu sebagai seekor kelelawar yang tugasnya, yang kerjaannya hanya bergelantungan di atas dan kamu mandi pakai air kencingmu?"
Apa jawaban kelelawar itu? Malah aku bersyukur ya Jibril, Allah menjadikan aku seekor kelelawar ya daripada seekor ular. Ular dia jalan dengan perutnya, tidak punya kaki, terus berjalan pakai perut. Aku lebih baik karena kelelawar. Kemudian datanglah malaikat Jibril ini menuju ke ular tersebut, bertanya lagi, wahai ular, apakah kamu tidak menyesal dijadikan oleh Allah sebagai seekor ular yang kerjaannya hanya jalan tertatih-tatih menggunakan perutmu? Apa jawaban ular tersebut? Oh, aku tidak menyesal, malah aku bersyukur Allah jadikan aku seekor ular daripada seekor ular. Ular itu tertatih-tatih jalan di tengah gelapnya tanah. Aku lebih baik daripada dia. Didatangilah ular ini oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa katanya? Hebat. Apakah kamu tidak menyesal Allah menjadikan kamu seekor ular yang tertatih-tatih jalannya di tengah gelapnya tanah? Dan jawaban ular tersebut, malah aku bersyukur wahai Jibril, Allah menjadikan aku seekor ular daripada manusia-manusia yang sombong. Allah kasih manusia itu penglihatan tapi tidak dipergunakan untuk melihat kalam Allah. Allah kasih dia pendengaran tetapi dia tidak pakai untuk melihat mendengar kalam-kalam Allah. Allah kasih dia hati tetapi dia tidak pergunakan untuk meresapi hadirnya Allah pada dirinya. Maka aku akan lumat manusia yang seperti ini, kata ular. Besok kalau dia masuk ke dalam tanah, karena tanah itu adalah rumahku, setiap manusia yang masuk ke dalam rumahku, ke dalam tanahku, aku akan lumat dia. Aku akan makan dia karena dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, ternyata menurut beberapa binatang tersebut dia lebih baik dijadikan sebagai seekor binatang daripada manusia jika manusia itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ujungnya, jangan sampai kita merasa diri lebih dari orang lain. Hilangkan sifat ini agar kita tidak memasuki neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, dari sifat ujung diri, saya teringat satu murid daripada Imam Al-Ghazali. Ketika dia sudah menuntut ilmu sekian tahun, tibalah waktunya untuk pulang kembali ke masyarakat. Dipanggillah satu murid ini oleh Imam Al-Ghazali. Apa katanya? Wahai muridku, ta'ali, kesini. Wahai Syekh, ada apa? Sekarang waktunya kamu kembali ke masyarakat. Namun sebelum kamu kembali ke masyarakat, aku akan memberi kamu satu ujian. Tolong carikan aku hari ini, 3 hari aku kasih kamu waktu. Tolong carikan aku orang yang paling hina dari dirimu. Aku kasih kamu waktu 3 hari. Carikan aku orang yang paling hina dari. Apa jawaban santri ini? Oh gampang Syekh, gampang aku menemukan orang yang paling hina dari diriku. Akhirnya dia keluar, minta izin, keluar cari siapa orang yang paling hina. Timbul sifat ujub. Kenapa timbul sifat ujubnya? Karena dia merasa ada orang yang lebih hina dari dia. Dia menganggap dirinya paling suci. Dia lebih suci dari orang lain. Akhirnya dengan gampangnya dia mencari keluar. Begitu keluar, dia lihat seorang pemabuk sedang minum minuman keras, mabuk. Nah ini orang paling hina. Kenapa? Karena kerjaannya mabuk terus, ya. Kerjaannya minum minuman keras, beda sama aku. Aku rajin ibadah. Dalam hatinya ngomong, hati aku lebih baik dari orang ini. Sifat ini.
Tapi di tengah perjalanan Bapak Ibu kembali mikir, dia sadar, gak mungkin orang ini lebih hina dari aku. Karena akhir hayat seseorang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu dia nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Sementara aku walaupun sekarangnya adalah rajin beribadah, tetapi akhir hayat pun belum tentu aku ini husnul khotimah. Maka dia kembali, ternyata bukan ini orang yang terhina, ternyata bukan orang ini yang paling hina. Maka dia kembali mencari, carikan aku orang atau makhluk yang paling hina daripada kamu. Hanya dia cari yang kedua, dia menemukan seekor anjing. Seekor anjing yang sudah lusuh, tidak pernah mandi, kulitnya korengan, kulitnya kudisan. Ini sudah makhluk yang paling terhina, yang lebih hina dari aku. Akhirnya dia ambil satu karung, dia mau masukkan anjing ini ke dalam karung tersebut dengan mengatakan, inilah makhluk yang lebih hina dari. Begitu dia mau masukkan anjing ini ke dalam karung itu, maka dia tiba-tiba berpikir, masa sih anjing ini lebih hina dariku? Akhirnya dia mengatakan, anjing ini kan hanya diciptakan oleh Allah, tapi tidak mempertanggungjawabkan apapun yang dia perbuat. Tetapi aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi aku harus mempertanggungjawabkan amal ibadah. Berarti anjing ini lebih bagus dari aku. Akhirnya nggak jadi, dia menganggap bahwasanya anjing ini adalah makhluk yang paling hina. Kenapa? Karena dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara aku dengan ujubku ini, dengan riakku ini, aku menganggap diriku paling suci daripada anjing ini. Akhirnya dia kembali ke syekhnya, ke gurunya. Wahai imamku, wahai syekh, wahai guruku, aku sudah cari ke sana kemari, ternyata aku tidak menemukan orang yang paling hina dari diriku. Ternyata yang paling hina adalah diriku sendiri, wahai guru. Apa jawaban gurunya? Ternyata hebat, kamulah orang yang lurus. Jadi dia menganggap dirinya lah yang paling hina. Akhirnya gurunya mengatakan, hebat, itulah jawaban yang benar, supaya kita terhindar dari sifat ujub. Yang terakhir Bapak Ibu, yang kedua pintu itu adalah merasa diri paling banyak amal. Hati-hati, kita beribadah, kita bersedekah, hati-hati Bapak Ibu. Kadang kita ketika sebelum tidur malam merasa, dari jam 7 saya sudah bersedekah, tadi jam sekian saya sudah ngasih makan kucing, tadi jam sekian saya sudah banyak amal saya. Hati-hati. Buka surat Al-Kahfi ayat 103 dan ayat 104. Allah berfirman Bapak Ibu, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, apakah aku perlu kasih tahu kau siapakah orang yang paling rugi dari perbuatannya? Siapakah orang yang paling rugi dari perbuatannya? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwasanya dia telah berbuat sebaik-baiknya. Ternyata perbuatannya sia-sia. Kenapa? Karena merasa diri paling banyak melakukan sesuatu kebaikan, padahal kebaikan yang dia lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah merasa diri paling banyak amal. Cukuplah tangan kiri mengasih sesuatu tidak ditahu oleh tangan kanan. Tangan kanan mengasih tidak ditahu oleh tangan kiri. Itulah cara para sahabat kalau ingin bersedekah Bapak Ibu. Pagi-pagi subuh dia lihat masjid sepi, kemudian dia tengok kiri kanan, dia masukkan ke dalam bawah sejadah masjid. Aku berniat siapapun yang menemukan ini uang, ini dolar, ini siapa namanya, aku bersedekah, aku niatkan untuknya. Itu cara para sahabat seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia taruh di bawah sejadah pagi-pagi subuh itu,
Dia telinga lihat kiri kanan sepi, kemudian dimasukkan dengan niat siapapun yang menemukan ini, aku bersedekah kepadanya. Kadang kita enggak, kalau enggak disebut namanya di stiker, nah, dia tulis ini saya nyumbang 1 juta, tolong dikumpulkan setiap Jumat, ya, insya Allah. Boleh untuk memotivasi orang untuk bersedekah, boleh. Tapi kalau sudah niatnya supaya besar kepala disebut jumlahnya sekian, insya Allah sia-sia perbuatannya. Apalagi yang diberitakan, saya tadi nyumbang sekian. Apalagi diperdengarkan, saya nyumbang tadi sekian. Makanya larinya riya, sum'ah dan ujub janji. Dan yang terakhir Bapak Ibu, orang yang suka lupa terhadap dosa-dosanya. Bapak Ibu, kita nggak nyangka dosa kecil kita itu banyak. Tadi kita salah ngomong sedikit saja itu dosa sebenarnya, tapi kita tidak hiraukan. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Kesalahan yang kecil tidak kita ingat, hanya kesalahan besar yang kita ingat. Hati-hati, kalau sudah dosa kecil numpuk maka dia akan jadi besar. Maka ingatlah Bapak Ibu, setiap kita melakukan suatu dosa, beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kita tidak tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki kita mana anggota tubuh kita yang melakukan dosa hari ini. Tadi ketika Bapak Ibu berangkat dari rumah, melihat sesuatu yang tidak baik, sudah muncul dosa dari mata. Kemudian duduk bertiga, muncul gibah, sudah muncul dosa dari telinga. Ketika jalan, nendang sesuatu, sudah muncul dosa dari kaki. Untuk itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jangan anggap remeh dosa-dosa yang kecil, karena dia akan menjadi menumpuk, akan menjadi dosa yang besar. Untuk itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat dari 3 pintu yang dijadikan oleh iblis untuk menguasai manusia. Itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya tutup dengan pantun biasa Bapak Ibu. Pagi hari makan bubur, badan lelah karena lembur. Hidup di dunia janganlah takabur, agar tidak menyesal di alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Memang Ustaz kita ini lumayan. YouTuber. Ya, intinya kita dilarang merasa tercantik, terkaya, jangan menunjukkan. Ya, yang merasa diri lebih itu bisa saja, karena akan membawa kita ke api neraka. Ya, supaya kita terjaga dari itu semuanya, marilah kita berdoa sama-sama yang akan dipimpin oleh Mami. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وتقضينا من جميع الحاجات وتهدينا من جميع السيئات وترفعنا يا مولانا من على الدرجة وتبلغنا بها سرورنا في جميع مراتب الحياة والآخرة. اللهم إنا نسألك السلامة والصحة والعافية ونرجو السلامة والصحة والعافية من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على رسولك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك ورسولك واستعانتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. لها الفاتحة. Terima kasih Pak Mami. Dengan perayaan doa maka saya